Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah masih berkenan memberikan hidayah kepada kita semua, meminjamkan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah salat maghrib yang baru saja kita lakukan. Sebelum kita memulai, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada para ulama dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita. Dan kita mohonkan kepada Allah semoga dosa yang menghijabi, yang menghalangi batin kita untuk senantiasa mengenal dan mendekati Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan ala hazihi niyati wa ala kulli niyatin salihah ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini, setelah kita membahas tentang hal-hal yang bisa menghalangi kita, menghambat kita, atau mengunci kita untuk sampai kepada Allah pada dua pertemuan yang lalu, maka insya Allah pada malam hari ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana mendapatkan atau menggapai kekhusyuan dalam sholat. Salat yang selama ini kita pahami adalah sebuah ibadah yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam, di mana di dalamnya ada gerakan-gerakan lahiriah dan bacaan-bacaan. Salat manakala kita ingin memberikan pengertian secara hakikat, sebetulnya Bapak Ibu sekalian, ya, lebih awal mesti kita harus pahami dulu apa sesungguhnya arti daripada kata salat itu. Salat biasanya kita kenal dalam kajian ilmu saraf, itu disebut dengan, kalau kata salat ya, istiqaqul kabir. Artinya ada hubungan antara satu kata dengan kata yang lain. Karena salat ini sumber katanya seakar kata dengan selawat, seakar kata dengan wusul, seakar kata dengan wasilah, wasail, mausul, ya masih banyak ya kata-kata yang sehubungan dengan itu, yang dimana pada intinya sebetulnya ya bahwa salat itu ada keterhubungan atau ketersambungan seorang hamba dengan Tuhannya. Maka
ketika seorang memahami makna hakikat daripada salat itu, insya Allah tidak akan pernah tidak mau salat, selalu ingin salat. Ya, gelisah kalau dia tidak salat. Dia akan pasti cinta dengan salat. Kita kan biasanya kalau salat, ya kadang-kadang kau bani babang, tamu sih betul. Jadi seakan-akan salat itu membebani kita. Jarang ada orang ketika masuk salat, alhamdulillah dari tadi saya tunggu waktu salat, sudah masuk, alhamdulillah. Selama ini selalu kita dibebani oleh salat itu. Padahal orang yang paham dengan hakikat salat, dia senantiasa gelisah kalau dia tidak salat. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Masih sana sadina rekode nasam pajang. Ya, kemudian karena salat ini adalah ketersambungan dan keterhubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di saat dia senantiasa bersambung dan berhubungan dengan Allah, ya, inilah nanti yang pada akhirnya akan bertajalli sifat-sifat Allah pada dirinya. Nah, sengete mat tajalli ini risesena ya Allah taala. Mat tajalli ini Allah taala risesena. Apa artinya? Sifat-sifat Allah yang ada pada dirinya, ya, itu sudah mengakar. Di mana di dalam sifat-sifat Allah itu seperti yang kita ketahui dalam nama-nama Allah yang 99 itu, ya, sekitar 80% lebih itu di dalam nama-nama Allah terdapat nama-nama yang indah. Ya, walaupun sebetulnya 99 nama itu disebut dengan nama-nama indah, Asmaul Husna, tapi lebih menonjol sifat-sifat Allah di situ sebagai Tuhan yang Maha Pengasih, Penyayang, Lembut, Memaafkan, Maha Pemaaf, Maha Penerima Taubat, ya, Maha Mengampuni. Nah, jadi ketika seseorang sudah sampai pada salat hakikat atau hakikat salat, maka sifat-sifat yang ada pada dirinya itu sudah mulai mencontoh sifat-sifat Allah. Kata Nabi SAW, takhallaqu bi akhlaqillahi, ya, ampekedo pada fada ampekedo na fong Allah Ta'ala, berakhlaklah seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di antaranya ada Allah Maha Penyabar, itu yang paling terakhir sabur. Sabur itu, ya, cungkir balik orang kafir mengingkari Allah, Allah masih tetap memberikan dia rezeki. Ya, itu sabur. Kita sudah pernah bahas apa itu sabir, masabir dan sabur. Kalau sabur itu, ya, justru air susu, air tuba dibalas dengan air susu. Ya, sudah melupakan perbuatan jahatnya orang terhadap dirinya. Selain melupakan, dia juga senantiasa berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat jahat kepada dirinya. Kalau kita kan selalu membalas dendam, ya, kupurka upah toko. Kalau sabur tidak, justru, ya, napakasingi tokure epe jari. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, jarang ada orang yang bisa seperti ini. Ya, itu sabur. Ada syakur, ya, wakalilum itu dalam nama-namanya Allah kan ada salah satunya syukur, ya, bahkan syakur, ya, syakur itu wakalilum min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang memiliki sifat syakur. Syakur itu bukan hanya nikmat yang disyukuri, tapi bencana musibah pun juga disyukuri. Ya, ketika dia dikritik, dia senantiasa tersenyum, ya, tidak bergeming dari kritikan itu. Nah, itu apa namanya? Syakur namanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, salat ini memang sangat penting. Karena dari situ ukuran amalnya seseorang. Sebaik apapun amalan kita, kalau salat kita yang rusak, maka akan ikut rusak yang lain. Oleh sebab itu, ya, selalu kita diingatkan pada cengi sempajamu. Bukan berarti maka dah ajakmu tetangi sempajamu, tapi narekong kewerekada maka dah pada cengi sempajamu. Ya,
betuana ada sempajangi mesti dipadecengi tania wattuna. Ya, ya ko makasingi sempajangi macam mana ngamala makasing. Nah, ukuran salat yang baik itu seperti apa Bapak Ibu sekalian? Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, aqimis sholata li zikri. Patetongi sempajangi untuk mengerangi Kak. Dulu kita sudah pernah bahas apa yang disebut dengan paringerang. Kita sudah bahas dalam beberapa pertemuan itu, ya sampai ikut pada persoalan ma'rifat di situ. Ya karena di dalam sholat kita dianjurkan untuk bermakrifat. Nah, yang namanya khusyuk, ya sange khusyuk, tani di funailo, dia sange paringerang, tani di funailo, pak beri boleh di fungalata. Sana rekuidi lo, dene dule. Biasa tuh kadeko masam pajak kamu atau lo kak percaya peringerak. Ternyata dia dule, sebab tanya memang tuh di funailo. Elono fungalata lah. Kita kan sudah pernah sampaikan ketukulan kita nandre guruta. Kiai Haji Ambodale Allah yarham. Ya, makanya al-qaulu shadiq fi ma'rifatil khaliq. Mereka datangan itu jana papejapul ribu ma pancadi. Di situ ada salah satu bahasannya tentang apa namanya? Paringerang. Maka di Quran Guruta ya senge paringerang ya dari itu paringeranna atailau rifwana asana masompah. Tapi sebaliknya paringeranna fuangil lauriatanna asana pamase. Maka pak bere paringerah foliri folang Allah Ta'ala lauriatan itu asana pamase. Tidak mungkin engkau paringerang dari kode gaga mak bere paringerang. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya sekarang, fekogiro kira-kira agar rahasiana supaya roh Allah Ta'ala melok mamasiki, melok pewerengi paringerang. Allah berkenan untuk memberikan kehusyuan kepada kita. Nah, itu pasti ada rahasianya. Rahasianya itu yang biasa disebut dengan asrarus salah. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Tentu yang pertama kita sudah pernah pelajari dulu pada beberapa atau apa tahun lalu atau beberapa bulan yang lalu mengenai wudu. Jene mapamuli jene syariat, jene tareka sampai jene hakikat. Sampai membahas tentang tohara aga dipakai majene ya mape pacing, wae odegaga wae tanah. Aga dia sesuai. Ya, bahasa Arab ma'um sumber katanya adalah mahiyah. Apa itu mahiyah? Mahiyah itu adalah hakikat. Hakikat itu apa? Ilmullah. Maka di dalam air itu sebetulnya kalau kita mau paham, ada ilmu Allah. Ilmu Allah tentang makrifat kepada Allah. Sehingga nasabariya rojenne ada cahaya. Al-wudu'u nurun. Ya, wudu itu adalah cahaya. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Arasna fu Allah Ta'ala dia sekna woye. Tanda maka ini ada yang pelintir sebetulnya ini ayat. Maka dia rupa Allah Ta'ala tudang dia sekna arasna dia sekna woye. Pada ini rupa tahu. Berarti pada kita bukan Allah Ta'ala. Ini tidak mesti kita harus luruskan pemahaman seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya, yang dimaksud dalam hal ini alma itu kan sebetulnya adalah air, cahaya. Saya pernah ditanya, Ustadz, saya dari dulu mencari apa sebetulnya itu arash dan di mana dia tinggal. Ya, seperti apa wujudnya? Saya bilang kalau persoalan arash mau dibahas dengan memakai akal, tidak akan mungkin Bapak bisa ketahui. Tidak mungkin Bapak Ibu bisa mengetahui sebetulnya apa itu arash. Karena arash itu ada pada wilayah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pada wilayah nur. Ya, makanya itu ya arash itu ada dalam pemahaman batin kita, ada dalam pemahaman hati kita. Ya, bukan berupa seperti kursi wujud yang seperti saya duduki ini bercahaya dan lain-lain sebagainya, tidak seperti itu. Ya sebenarnya engkau rono Allah Ta'ala berarti pada tuh sewa-sewa. Ya. Nah, Rabbul Allah Ta'ala kemana? Allah kan ada di mana-mana. Jadi nareku di fakion rongi berarti tanda tuh Allah Ta'ala.
Ya, apalagi kejaraan maka Allah Ta'ala kurih mapaku bilan. Itu tidak, yang punya jarak itu hanya benda. Allah tidak, bukan benda. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu wudhu inilah sebetulnya yang berfungsi untuk mengantarkan kita menuju kepada khusyuknya sholat. Fungsinya apa? Ini kan kita punya pergerakan otak. Ya, pergerakan otak kita itu sekitar 13 sampai 28 ya CPS per second, itu yang gerakannya terlalu banyak, kemana-mana pikiran kita, kemana-mana angan-angan kita itu bergerak cepat, terutama di siang hari. Iko subuh lele kalau lero pikiran tak si baper ngerata, sehingga mesti harus diturunkan. Apa yang bisa menurunkan itu? Wudhu. Turunnya pergerakan otak itu dari posisi beta ke alfa. Ya, kalau alfa itu sekitar mungkin minimal 7 lah sampai 10, ada sampai 12 lah. Itu sudah ideal dipakai untuk sholat. Inarut tiwi pergerakan otak tak lambat, sehingga ini yang direkomendasikan supaya bisa kita khusyuk sholat. Makanya nareko kamu ini Pak Bang ya jatah lari tak poso-poso ki, karena dalam nafas itu juga mengatur nafas dengan baik itu kan sebetulnya juga adalah sumber dari ya kehusyuan sholat kita. Jadi kalau nafas kita sudah pernah belajar bagaimana mengatur nafas, menarik dengan pelan, mengeluarkan dengan pelan, tidak boros dalam bernafas, sampai dulu kita dibimbing kalau saya tidak salah pada Ramadan yang lalu ya bagaimana ketika kita berzikir sampai bisa menemukan wilayah-wilayah ilahiyah itu, wilayah-wilayah ketuhanan itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat itu dan sering mempraktikkan, terutama pada zikir-zikir di tengah malam ya, atau ibadah-ibadah tengah malam kita Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sementara Bapak Ibu ya, wudhu juga dalam pengertian bahasa Arabnya itu wado'ah, hampir sama dengan kata wado'ah. Itu dalam bahasa Arab yakoloif fada nunna, penyebutannya itu hurufnya mirip-mirip, itu loh pada betuannya, seperti kata hasah dengan hadah, itu sama-sama berarti mengalir ya. Dari situlah asal katanya haid itu mengalir. Nah, wado'a dengan wado'a itu hampir sama, sehingga arti daripada wado'a itu meletakkan. Apa yang diletakkan? Meletakkan dunia. Untuk apa? Kita letakkan untuk kita tinggalkan dunia. Kita menuju kemana? Mau mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah fungsinya wudhu. Maka di dalam wudhu itu kita sudah pernah bahas bagaimana wudhu syariat, bagaimana wudhu hakikat, bagaimana wudhu tarekat dan hakikat. Sampai di dalam wudhu kita itu ada doa-doa. Kita memohon kepada air sebagai nur, itu cahaya hakikat dari ilmu Allah, memohon supaya dihapus semua dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan oleh anggota badan kita, sampai meminta kepada Allah untuk menghapus dosa batin kita, dosa hati kita. Ya, batin itu kan berlapis-lapis. Selama ini kita hanya taunya lahir dan batin. Lahir itu kemudian batin masuk ke wilayah hati, wilayah nur, wilayah ruh. Ya, mulai dari alam malakut sampai kepada alam ahadiyah. Waktu itu kita sudah pernah bahas. Mudah-mudahan masih diingat. Ini hanya saya sekedar mengingatkan kembali untuk kita masuk ke hakikat sholat, Bapak Ibu sekalian. Iya. Selain daripada wudhu, ya di situ kan ada doanya, sudah pernah kita sampaikan. Ya, minimal dilo di Allah Ta'ala nalad de dosana dua jarita dosana timutta beri kada balleta niga purana kada-kadai niga purana balle-balle dan lain-lain sebagainya. Di mata kita ini ada mata lahiriah, ada mata hati, ada mata batin. Apa dosanya sih kita sudah pernah bahas. Kalau mata lahiriah dosanya seperti apa, mata hati kita dosanya cinta kepada dunia, mata batin tidak mampu melihat hakikat nama-nama Allah di dalam alam ini dan segala yang apa yang ada di sekitar kita. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana engkau hadapkan mukamu, maka di situ engkau lihat wajah Allah. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah
di dalam wudu itu ada niat, ada doa. Ya, setelah azan juga setelah wudu kita juga berdoa. Antara wudu dengan sholat itu kan biasa ada yang mengantari azan. Ya, jadi sebaiknya memang kita dena kena pergi ke jenne. Kayak itu biasa. Lofi masem pajan atau majenne. Ya, lofi masem pajan atau majenne. Mestinya tidak. Iro jenne dena kena luka. Ya, untuk apa? Persiapan mendengarkan azan setelah waktu azan masuk, waktu sholat masuk. Nah, itu. Ketika kita mendengarkan azan, Bapak Ibu sekalian, rekomend kalian nih Faba, kan dianjurkan untuk menjawab azan itu. Ya, di situ pada azan engkau kepa takbir koro, ya, sampai 6 itu penguatannya. Yang kedua sebelum berakhir itu Allahu Akbar yang pertama. Apa makna daripada Allahu Akbar yang pertama? Allahu Akbar yang pertama itu sebetulnya adalah dianjurkan kita menjawab dengan Allahu Akbar kalimatnya, Allah yang maha besar. Apanya yang dibesarkan? Zatnya Allah. Ya, mengagungkan dan membesarkan zat Allah di situ. Lalu kemudian yang kedua, Allahu Akbar yang kedua, ya, membesarkan sifat-sifat Allah. Ya. Yang ketiga, Allahu Akbar yang ketiga, membesarkan nama-nama Allah. Kemudian Allahu Akbar yang keempat, membesarkan perbuatan Allah. Ya, fangkau kena Allah Ta'ala, sifat-sifatna Allah Ta'ala, asen-asenna Allah Ta'ala. Iru dipakar raja. Ya. Makanya kita tidak sembarangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Cukup dengan menjawab dengan mulut. Mestinya harus dibatinkan di situ, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita batinkan di situ. Ya. Kemudian ada penguatannya 2 kali sebelum la ilaha illallah. Nah, antara azan dengan iqamah tentu ada salat sunat qabliyah. Ya. Dan sebelum iqamah itu dianjurkan kita berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka mustahil sebetulnya seseorang bisa khusyuk dalam salatnya manakala mulai dari wudunya saja dia tidak khusyuk. Ya. Apalagi biasa di mau makun reye. Ya, mau potopo urin apa lo kemajen nih. Ya. Masam pajaman nasuto. Jadi sangat berpotensi wade jajar maka daya menguamen nih, rede amen nih. Boleh. Ya nar biasa nafadu Allah Ta'ala. Ya. Nafadu Allah Ta'ala. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Makanya itu ya dari sini juga sebetulnya mengapa sebelum sholat itu kita harapkan ya rodo HP tak ya terutama kasih ya. Ya, ya roh HP tak terutama diunoi unina di apa namanya di silent ya cukup. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena terkadang biasa mata je telepon ki mau pamuli tete 10 sedi si janji kak rianu kasadi misalnya ke dale te 10 sedi si janji kilo na telepon sekalinya de na telepon iki letu mata aja ki sekali na batama wetu ya tama wetu pas pura kamu pas takbiratul ihram Allahu Akbar muni HP maka ini oh iya nanti telepon uta jeng kapan iya beli sih nah dek nak kuidi karena kita kan sudah terbiasa mengeliminasi iblis itu biasa nih mewe beli sih di kala nih tapi beli sih koro yoro telepon iki telepon ini mah aku kemasang pajang itu telepon ini kati ternyata dia dirusak sampai jata Allah assalamualaikum iya tuh kawange aku tuh mondro wah wasetoni ke telepon mah gitu lo mika aku tenang ke mondro tega ki mondro coba di rumah pakir ini Bapak Ibu sekalian mungkin bukan iblisnya di sini tapi di sananya ya makanya hal-hal yang bisa menghalangi kita ya untuk khusyuk dalam salat itu seharusnya kita eliminasi dulu sebelum kita masuk pada wilayah salat itu. Ya, itu yang kedua, mendengarkan
suara azan. Ya. Jadi kita sudah pernah bahas kalau tidak ada air kita bertayamum, kalau tidak ada kalau kita dalam keadaan junub, sudah juga kita bahas waktu itu, kita bertayamum juga ya kalau tidak ada air. Ya, kemudian selanjutnya selain daripada wudu dan mendengarkan azan, ya, itu menutup aurat. Mengetahui waktu masuk sholat harus disetokotuna sempajange. Nah, kita di beberapa tempat itu kadang berbeda waktu sholat. Saya lihat, saya pernah menawarkan ke teman-teman pengurus dewan masjid, mungkin bisa bekerja sama dengan Kementerian Agama. Bagusnya sih sebetulnya ya waktu sempajange seragam. Sebab kato tebang kato kurang mas sempajan apa badi mesti lagi. Ya, kato kaman ini mesti saya dinapi baca dia. Ya. Sebaiknya dan diharapkan antara iqamat dengan salat itu sebetulnya ada jedahnya, agak panjang waktunya di situ. Ya. Engkau masih hiji, tak lupa menit nawarin kesempatan mas sampajak jamaah. Ya. Seharusnya itu kan minimal taruhlah 10 menit antaranya. Kalau 5 menit juga terlalu cepat karena ada jamaah dari ya mungkin jalan kaki dulu, sempat berikan kesempatan. Saat begini Pak, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah itu juga ibadah. Iya. Jadi jangan kita menghalangi orang untuk melakukan kebaikan. Ya. Tentu juga dengan waktu yang harus kita tolerir juga karena reko ya lo diturusi di apa jana tuh kada manua. Makanya mesti harus ya kita ambil tengah-tengahnya lah. Mungkin minimal ya sekitar 10 menit terutama waktu subuh itu. Waktu subuh. Kalau maghrib kan kita sudah ketahui maghrib itu kadang ada masjid yang ada qabliyahnya, kadang yang tidak. Itu tidak ada masalah. Ya karena memang orang sudah siap. Terutama di waktu subuh. Nah, itu. Duhur begitu juga. Duhur kan ada pekerjaan. Kadang-kadang orang nanti berhenti bekerja kalau azan. Kasih waktu. Di beberapa masjid itu sampai ada 15 menit. Saya lihat di sentral itu, kalau saya tidak salah berapa ya? 15 menit atau 20 menit? 20 menit, terutama di subuh. Ya, itu. Di Mekah kan juga begitu. Mitalade biasa tuna-tuna pertama. Kada tak beka siaga kita tuh masuk pada sunat. Jadi mengetahui waktu salat. Ini waktu salat ini mohon maaf ya, mungkin sedikit agak kefikihannya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kadang seseorang itu bertanya, jam berapa sudah masuk waktu ya? Taman di kebetul. Ya. Pertanyaan seperti ini sebetulnya itu pertanyaan yang membelah langit. Kenapa? Seseorang yang senantiasa ingin melaksanakan salat selalu gelisah menunggu waktu salat. Itu tadi yang saya sampaikan. Seorang yang cinta dengan salat itu gelisah kalau dia tidak salat, sehingga gelisah menunggu waktu salat. Maka ketika dia bertanya, "Magan itu taman betul, tangan betul." Itu pertanyaan seperti ini pertanyaan suci, pertanyaan membelah langit Bapak Ibu sekalian, karena sudah tidak sabaran ingin salat. Ya. Justru ada juga yang berbalik. Ya. Supaya pikogi carana na wadi matengah-tengah tamu betul. Kan kita tuh makro, ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya, ya, yang kelima menutup aurat. Ya, menutup aurat. Ini juga aurat, ada aurat lahiriah, ada aurat batin. Libasut taqwa kalau aurat batin itu kita sudah pernah bahas kalau saya tidak salah. Ya, menutup aurat ini ada aurat lahiriah, ada aurat batin. Aurat batin itu yang bisa menghalangi kita sampai kepada Allah, menutupi kita sampai kepada Allah. Ya, jangan sampai kita tutup aurat lahiriah kita sementara aurat batin kita tidak tertutupi. Saya mohon maaf, kadang-kadang ada orang selalu mengatasnamakan lebih syar'i dalam berpakaian, tapi belum tentu mungkin lebih syar'i dalam hal batinnya. Ya, boleh jadi
karena dengan syar'inya memakai pakaian itu sampai dia merasakan dirinya lebih pantas masuk surga, lebih mulia, sampai menghina orang lain, ya itu justru sebetulnya bisa merusak amalnya. Hati-hati dengan ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian ya, aurat ini kita mesti harus aurat ini diharapkan supaya tidak mengganggu kehusyuan sholat kita. Ya, misalkan tentu keidi urane lebih bagus kalau pakai sarung lah atau celana yang agak longgar. Ya agak longgar. Pak nareko celana levis jeans, napa ki matu loroko, losi matu digetemen re, kamajak ka to, dah kita urengi, ya colo dimundri. Akhirnya desi dihusyuk, kaya siro dirusuk digetengero. Itu. Sebaliknya, jangan juga terlalu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ya. Katu biasa tuh mas sempaja Pak Nasa. Ya roko mas sempaja ki aura itu kan mulai dari pusar sampai ke lutut. Ya. Sehingga ya roko pakaianna ala kadarna. Pakai baju kos-kos, napa masulara gang kejawana cede utuna. Ya. Engkau hadis Nabi ta, kade innama bu'istu li utammi makarimal akhlaq. Majapun iya nautus ka fong Allah taala untuk pasokui ampe kedoi apak kedoi. Iya. Sementara pondasi agama itu kan ada 3. Pertama Islam, ya, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Pondasi syariat, akidah dan ihsan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, denak kedana bitta iya nautu suka pengalah ta'ala untuk pasokui syariah, iya, atau pasokui akidah, tapi nautu suka pengalah ta'ala untuk pasokui ampe kedoi. Kenapa? Karena tanpa akhlak dan apa keade, akhlak akidah tidak akan mungkin sempurna. Tanpa akhlak apa keade ampe kedo, syariat tidak mungkin sempurna. Contoh, arodendre kira-kira nareko ma sempaja ki koto mak berjama, mohon maaf kongka misalnya salah satu di antara kita ini mace mak berjama nasulara gangka dewa anak baca deutuna nak baju kos-kos biasa, kira-kira agak komentar tak pasti gede kurang ajar apa tuh iya masa menghulu di pungalah taala na pakaian nama paku derna salah sempajana cocok muah cocok sempajana iya tapi apa kede dari pungalah taala iya makanya itu ya ngerara terlalu tak etannya Fandri tetapi modelnya pada Fandri teluk mas sempaja terutama ku supir rata-rata mak jasa masuk rubel apalagi kau boleh main mak ketemu itu Bapak Ibu sekalian dibanding lo kemetu di pesta luar biasa pakaiannya kurastarikan di dalam lain sebagainya mak jasa ini sementara lo mau di pungalah taala pakaiannya biasa-biasa saja lebih mager boy pakaiannya dibanding daripada gemuk. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi itu pakaian sholat kita mesti harus. Ya. Ini namanya. Yang kedua, contoh. Ya. Yarana rekomelo doaki. Edega nasana rekode dia kajere. Kan nasa to. Namu dia kai jere nasa to. Tapi akan lebih beradab mapakai ada kirifung Allah Ta'ala nareko dia kai jerita dodoana nasabak sadangka lagi meloki rifadata rupa atau kadang-kadang mapalu kita cedi ya kofung Allah Ta'ala mesti harus dua apa kede lo rifung Allah Ta'ala iya ya kede natari fung Allah Ta'ala dua aku iya tapi dia pakai ada si salah nah nabi tamah kede nama bu istuli utami makarimal akhlaq iya. Ada hadis makadai ya roh Allah Ta'ala lebih macawe dia tanah riwat tu sujudna betul ada ya roh Allah Ta'ala sampai si sujud ki semakin macawe semakin tawadu kita semakin berakhlak beradab kita maka Allah semakin dekat. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian
kadang ada mempelintirkan ayat ya simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya. Naseng yaro makade bekasna sempajangi kuye. Ini bukan wajah. Ini namanya jabhah. Ayatnya sewa jabhah itu lindro. Ya sange wajah ini. Bahkan kita sudah pernah pelajari bahwa wajah ini adalah representasi dari seluruh anggota badan kita. Di mana kau taruh muka saya? Kenapa tidak pernah muncul mukamu? Kayak yang dimaksud itu kita semua kan anggota badan. Iya. Nah, kadang-kadang ada orang, mohon maaf, secara tekstual sampai-sampai kan merusak iya. Iya. Bukankah dengan merusak ini sama dengan merusak ciptaan Allah yang begitu indah? Allah Ta'ala purina pakasingan cejingeta, mulus, macaka, tapi lo kesini solangi. Dan mohon maaf, saya mohon maaf, boleh jadi karena adanya ini bisa berpotensi untuk ria, uji ale. Sama lagi dia pitang tak kada wafas sempa aja ya roh. Ketanrana. Itu bukan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sujud itu adalah merendah, mapakeade, berakhlak. Dan itulah makna daripada salat. Assalamualaikum, salamak mana no? Salamak mana no? Dekna umat andriati, dekna umat tempo, dekna wa kada-kadai ko, dekna balai-balai ko, dekna usiriati ko dan lain-lain sebagainya. Iya kan begitu. Ya makanya itu tadi saya bilang Bapak Ibu sekalian, tanrana tu engke mas sempajang nafu sifat nafu Allah Ta'ala. Iya. Nafu sifat nafu Allah Ta'ala. Sehingga mungkin inilah yang dimaksud tumat-tuata di rumah kedai sempajak tepetuh. Iya, sempajak tepetuh. Nah itu teman-teman lebih. Jadi mohon maaf ya, jangan terlalu mentekstualkan ayat itu memaknai secara tekstual, karena boleh jadi itu berpotensi untuk merusak amalan kita. Ya, itu menutup aurat. Kemudian setelah itu, selain mendengarkan azan, mendengarkan iqamat. Iqamat itu adalah tanda kita akan memulai sholat. Yang ketiga, yang selanjutnya menghadap ke kiblat, mustaqbilal kiblati. Bumi ini bundar, malebu, sehingga dalam pendapat ulama kita, tiga-tiga kiblat sebetulnya mengolo. Dia lo mana kiblat ya? Ya. Kenapa? Karena ini bumi bulat. Ya. Di dalam Al-Quran itu kan, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, di sisi masjid haram. Ya. Sehingga kita juga mohon maaf kalau kita terlalu fikih syariat, itu boleh jadi, ya. Nanti akan terjadi persoalan. Kenapa? Karena kalau kita menghadap pas kepada Ka'bah, mohon maaf ini, pas kepada Ka'bah, itu hanya berapa orang? Siaga bah tahu pas si lurus si Ka'bah, ya Ka'bah kan masih ke mi. Sementara masih jie meluang. Jadi kumakai deki kul si luru ki Ka'bah boleh jadi ya bawa mari tengah si luru Ka'bah ya roh. Bagi aku roh. Mestinya roh Ka'bah masih jie modelnya nama lebu pada di pelataran Ka'bah kan. Seperti itu. Nah kita ini kan panjang datar. Apalagi nari kuma lampelada barisangi. Nah inilah makna mustaqbilal kiblati. Ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras sama. Makanya kalau bagi saya secara pribadi, tapi jangan saya tidak menyalahkan teman-teman kita yang lain. Di itu na perlu malade ke si dirobe rumah si ji sampai dirusak ero bangunannya makuk yang kosokna bangunannya luar biasa Pak. Ya, ko dingi pale na iko de dulu pada mana cukup ya sujadangan ada cedek, tapi kok sampai merusak masjid itu, ya mohon maaf. Dan itu sebetulnya barusan kan akhir-akhir ini terjadi itu. Jadi kalau dek sebab memang kalau dibangun masjid di pahadere mana ya pengukur ini pas di Ka'bah. Ya ini Bapak Ibu sekalian, kan ada juga yang seperti itu. Ya kalau saya secara pribadi jangan, tidak perlu. Di mana mustaqbilal kiblat itu? Di mana ini wajhi alladzi fataras samawati? Lalu kemudian bagaimana pula sempajanan ri guru tak ri holo? Naku matir masih jema sempajang. Iya, sampai-sampai lo berarti maka deki salah sempajanan ri guru tak ri holo. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Tidak, jangan seperti itu. Iya. Coba apalagi sampai narusak sekitar 2 sap itu nak macika tahu ni masjid mega tahu na jamaah desi kasih nagali masusi sisa ko salima
Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Itu menghadap kiblat. Kiblat itu wajah tu wajhil ladzi fataras. Kita sudah pernah bahas itu bagaimana menghadap kiblat, kiblat tubuh kita, kiblat hati kita, kiblat roh kita, kiblat rahasia kita di mana? Ngerar kode usala atau driolo kapan? Atau di dalam bulan puasa ini kita bahas itu tentang hakikat sholat itu beberapa episode. Ya, angolonna tubuh, angolonna hati, angolonna roh, angolonna rahasia di mana? Itu sampai kita menikmati sholat, Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan ada ngeramufah dan insya Allah diperhatiin. Selanjutnya meluruskan saf. Ini juga sering terjadi masalah. Ya, meluruskan dan merapatkan saf. Boleh lurus, tapi yang rapatnya menjadi masalah biasanya. Kenapa? Sebab angkato nama secara tekstual ya rohat dese yang rapat itu nasi harus sijap pila deh. Coba saya kusidap pila deh ki tudah ki matahia ditudangi capa aja na tawe idi tudangi de tanama kasih paring rata idi to ditudangi capa aja ta de tanama kasih paring rata. Jadi minimal angka cede arengil agak sena on rokorodo supaya wadi memang ada, tapi jangan biarkan maka ada cek di sujudang lo kosong, jangan. Tapi kalau hanya persoalan itunya sampai mohon maaf Bapak Ibu sekalian, biasa dia anu nih dia depan madecen itu tetong kita pernah sapa si capa ajeta anak ajeta ya pernah agak sena naseng rafu narekunale jai capa anak ajeta sampai-sampai kan sering terjadi ditarik seperti nakasi ditarik seperti nakasi naleja sih. Itu kan kasusnya pernah terjadi tuh teman saya ke Makassar sampai nasa utuh sisa nasa capa aja ya Pak. Dia napa aja waka-waka sinacir sisa utuh makan itu murah bisa di. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jangan juga tekstual dalam memakna ini. Paling tidak rapat itu kan ya mungkin bahu kita atau capak-capak si kuajeta itu ya. Boleh. Nah, masjid na nabita macika na mega talo masam pajang na ini maluamu masjid ta mega monro pagi na loh tapa di pasijip pialeta ya itu ini juga penting kita beri pemahaman kepada masyarakat bahwa yang disebut rapat yang mana sebetulnya. Nah ini nah dengan trik-trik seperti ini Bapak Ibu sekalian memungkinkan sholat kita ya sholat kita untuk bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dengan 9 trik ini mulai dari tadi wudu, apalagi mendengarkan azan, lalu kemudian iqamah, menutup aurat. Ya, menutup aurat ingat jangan sampai menghalangi. Ya, tentu dengan kalau laki-laki itu bagus pakai sarung, Pak. Lebih enak kalau misalkan tidak dalam keadaan terpaksa, kecuali misalnya biasa lelaki kalau kan tidak mungkin. Kalau saya secara pribadi Pak, namun tuh ke Jakarta mandi Pak toh. Ya, saya naik pesawat itu pakai sarung sering, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Apalagi ke Surabaya memang jarang masuk lara. Nah, rata-rata orang di sana memang pakai sarung Pak. Namun Pak bacaan mandi Pak toh. Ya, lebih gampang. Deto di sila ada ke pesawat lo si diluka salivi di bandar ya Pak. Di Paris mah tuh kalau kita mah di bandar dibuka tuh salivi ya kemali pakai dia urusan. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi memang kita sahibul izar. Nabi itu ya ahli pemakai sarung, tukang pemakai sarung. Itu kan dalam hadis disebutkan dari Konarafi ini 10 malam terakhir Ramadan itu di situ mengatakan sya'duz zar'i Nabi taruh ni marek bidak lifakna. Itu azar itu kan izar. Apa itu izar? Sarung. Ya, jadi jangan sampai matu maka deki mapaku Nabi penampilannya masuk larak sampai apa aku bahwa jangan Pak. Nabi juga itu tukang memakai sarung. Ya, karena kata makrunase ini yang lebih Islami. Ya, tidak ada hadisnya. Ya, itu tadi ya menutup aurat. Terutama juga aurat batin kita. Ingat kesombongan, merasa diri lebih mulia. Prestasi ibadah kita jangan menjadi kebanggaan kita, membuat kita takjub, membanggakan diri, karena tidak mungkin kita beribadah kalau bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah pernah bahas siapa yang sholat, hakikatnya sebetulnya siapa yang hidup, siapa yang melihat, siapa yang mendengar.
Iya, kita ini kan makhluk mati sebetulnya. Mata kita tidak mungkin berfungsi kalau tidak ada unsur ilahi dalam diri kita, yaitu ruh kita yang bersumber dari Allah, yang mentajallikan sifat-sifatnya di dalam ruh itu sebagai Tuhan yang maha melihat, mendengar, mengetahui, berkehendak, berkuasa dan hidup. Itu dalam roh. Nah, sampai bisa kita membuat. Makanya disinilah makna la haula wala quwata illa billah. Tidak mungkin kita sholat kalau tidak ada pemberian dari Allah. Maka jangan sombong ketika kita mengatakan saya yang sholat, saya yang ini, saya yang ini. Selama masih ada ego-ego itu, Bapak Ibu sekalian, kita susah khusyuk dalam sholat. Kita susah ingat Allah dalam sholat. Karena pada hakikatnya ingat itu ada ketika bahasa ingat sudah tidak ada. Kenapa? Antara yang diingat dan yang mengingat sudah lebur dalam satu. Sehingga bahasa ingat itu sudah tidak ada. Antara yang menyembah dengan yang disembah sudah tidak ada lagi bahasa itu. Sehingga bahasa penyembahan tidak ada lagi. Kenapa? Karena Thomas Sompa Nadi Sompa itu sudah lebur. Bukan berarti masedi maksudnya lisu boleh kue asalnya lisu pema kue. Bukan. Yang disebut dengan kembali kepada Allah itu lebur dalam sifat-sifat Allah. Kita merasa bukan kita yang seperti itu. Ini kan kita ini makhluk mati, mata kita tidak melihat kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah inti daripada ingat sebetulnya dalam sholat. Nah, apa namanya, aurat-aurat batin ini mesti kita harus buka juga dalam sholat itu. Sehingga yang muncul itu kan kepasrahan sepenuhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, dalam kepasrahan yang penuh itu muslimun. Ya, apalagi tadi menutup aurat, kemudian menghadap ke kiblat. Ya, ingat hadap hati kita ini adalah merasakan dan menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam batin. Sama di betul kan? Jadi, ya. Hadap apa namanya, tubuh kita adalah perbuatan Allah, kemudian hati kita nama-nama Allah, roh kita adalah sifat-sifat Allah, dan insan sebagai rahasia Allah itu adalah sirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa namanya, rahasianya Allah ya dalam diri kita. Al insanu sirri wa ana sirruhu. Jadi tajalli, sempurnanya tajalli Allah itu sebetulnya ada pada diri manusia. Ya, maka jangan cari Allah di luar daripada diri kita. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, itu. Jadi itu yang menghadap ke kiblat seperti itu. Sementara Bapak Ibu sekalian, mulut ini membaca ayat, telinga itu mendengar apa yang dibacakan oleh mulut ayat itu, hati sudah menyaksikan Allah dalam sholat, sementara rasa kita itu sudah menikmati. Ya. Lalu kemudian akal ini mengontrol apa yang dibaca oleh mulut, apa yang didengarkan oleh telinga, dan apa yang diperbuat oleh anggota badan kita mulai takbiratul ihram sampai kita salam, sementara hati dan perasaan kita menikmati itu. Maka disinilah nikmatnya sholat. Sehingga kadang-kadang orang tidak mau berhenti sholat. Justru kadang-kadang sebaliknya kali ini, lampe apa penghuna fa ima, lampe apa sikirin, lampe apa perluduan. Kita dibebani oleh itu. Yang justru sebetulnya di situ mesti kita harus nikmati, Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.